Salam sehat, salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021. Kita kembali bermenung dari program Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama saya Pastor Edi Octavianus Kaniu. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mempersembahkan diri kami saat ini ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuntunlah kami pada saat ini, agar kami dapat membuka hati kami untuk merenungkan sabda-Mu dengan baik. Dan semoga kami dapat memetik buah-buah permenungan untuk dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi, marilah kita membaca pendasaran permenungan kita pada hari ini, yakni dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insan yang dikasih Tuhan, ujian iman kadang memang perlu untuk mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan bagi kita. Dari kisah yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dapat melihat bahwa ada beberapa ujian iman yang dapat dilalui oleh seseorang teristimewa dari kisah perempuan Kanaan yang juga sering kita alami di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika Tuhan itu seolah-olah terdiam. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus, Tuhan kita, akan menolongnya. Namun di dalam kisah yang kita baca tadi, apa yang diperoleh perempuan Kanaan itu tidak sesuai dengan harapannya. Yesus seolah-olah tidak menjawabnya sama sekali, bahkan seolah-olah menolaknya. Suatu keadaan yang tentu saja sangat menyakitkannya. Tetapi sikap perempuan itu sangat mengagumkan dan tidak undur sedikit pun. Suatu sikap yang patut diteladani oleh semua orang, termasuk kita, orang yang beriman. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang-orang tertentu atau bahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, seolah-olah Tuhan tidak berbicara apa-apa, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan sama sekali seruan-seruan dan permohonan kita di dalam kesesakan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Tetapi melalui kisah ini kita diajak untuk jangan menyerah, terus-menerus berseru kepadanya. Dalam situasi ini, yakinlah bahwa Tuhan sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita. Tuhan sedang mengajak kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya. Melalui proses ini, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Yang kedua, ketika nampaknya Tuhan seolah-olah menolak, kalimat yang diucapkan oleh Yesus terhadap perempuan Kanaan tadi bernada penolakan untuk memberikan pertolongan. Kembali, perempuan itu memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa, sebaiknya dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar.
Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kadang juga kita merasakan hal seperti itu, seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya daripada kita dan tidak memberikan pertolongan kita pada saat kita sedang berada di dalam tekanan. Kesabaran kita diuji dan kesabaran iman itu akan membuahkan hasil yang sangat indah jika kita bertahan di dalamnya. Yang ketiga, Tuhan seolah-olah merendahkan atau bahkan mempermalukan. Ujian iman ketiga yang dilalui oleh perempuan itu yang dialami di dalam Injil pada hari ini adalah direndahkan dan dipermalukan, yang tentu saja sangat menyakitkan dia. Tetapi sekali lagi, perempuan kanan itu tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus, sehingga Yesus pun memberikan pujian kepadanya. Seringkali juga sebagai umat beriman kita mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan, sangat direndahkan. Kita diajak melalui kisah ini jangan berputus asa dengan kehilangan harapan, sebab Dia sedang menguji ketabahan dan kesetiaan serta kerendahan hati kita. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, memang ujian iman seperti itu juga biasa kita alami di dalam kehidupan kita, lebih-lebih pada saat dan situasi serta kondisi yang sama-sama kita alami pada saat sekarang ini. Seolah-olah Tuhan kita membiarkan kita berada di dalam situasi seperti ini, berada di dalam tekanan-tekanan hidup seperti ini. Tetapi yakinlah, Tuhan sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih mendalam akan Dia yang mencintai kita, pengalaman yang lebih mengagumkan akan Dia yang mengasihi kita. Ujian iman ini kiranya senantiasa membuat kita kuat, senantiasa membuat kita setia dan sabar untuk tetap memuji Dia, karena Ia sedang menuntun kita kepada rencana yang jauh lebih besar. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan yang sangat mengagumkan meskipun nampak diam, bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan mau menghukum kita, bukan karena Tuhan melupakan kita, tetapi Ia sedang membawa kita pada suatu jawaban yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita akan takjub pada saat kita setia, pada saat kita bertahan, pada saat kita tetap semangat bahwa pertolongan Tuhan akan kita terima, dan Tuhan akan melakukan hal tersebut di dalam kehidupan iman kita. Semoga Roh Kudus selalu menguatkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami selalu setia, selalu tabah, selalu kuat di dalam kehidupan iman kami, walaupun berhadapan dengan aneka macam tantangan dan percobaan-percobaan iman kami. Kami percaya Engkau akan menguatkan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk senantiasa menguatkan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.